heavy, when my heart is filled with worry, I lay it all before your throne. For I know I'm not alone. Kita akan memuji Tuhan satu buah lagu saja ya. Setelah itu nanti Pendeta Amir Aritonang sudah mempersiapkan diri ya untuk sharing firman Tuhan untuk kita semua ya. Kita nyanyi satu pujian ya. Kunaikkan syukur padamu Tuhan ya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Katakan sekali lagi. Kunaikkan Recording in progress. padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita satukan hati sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai sore yang indah ini Tuhan, kami masih boleh ada. Kami masih boleh mengikuti ibadah itu karena kasih karunia anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Kesehatan yang terutama, damai sejahtera, sukacita yang melimpah yang selalu ada di setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Berkati ibadah family ministry dari awal pertengahan hingga akhir, urapan yang ganda juga turun atas hambanya Pendeta Amir Aritonang yang akan menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kami siap untuk ditaburi firman Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir, urapan yang ganda juga turun atas setiap kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, dan kami sudah mengucap syukur sama-sama. Kita setuju, katakan amin. Silakan abahnya Pendeta Amir Aritonang. Salam semua, selamat sore. Shalom, selamat sore. Ya, selamat sore semua. Tuhan, kita bertemu kembali dalam cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini dari jalan nih di parkiran. Habis meeting soalnya. Soalnya kalau jalan lagi takutnya macet. Ini nggak nyampe jadi repot. Belum nyampe. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat pertemuan kita. Terima kasih buat Pak Pendeta Komingguan sebagai leader dari Family Ministry yang memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing bersama di sore hari ini. Semua karena cinta kasih Tuhan. Suara saya jelas ya? Saya sambil Bagus Bang, ngecat. lanjut. Bagus, lanjut. Baterainya juga dikit, jadi mau nggak mau sambil ngecas nih. Powernya juga kurang jalan ini juga. Ya kita doakan saja nih bisa jalan baterainya nih ngecas. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tadi pun hambanya sudah berdoa sih sebetulnya. Tapi kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di sore hari ini. Haleluya. Terima kasih
Anugerah yang ajaib kami dapat senantiasa nikmati, khususnya di pertemuan ibadah kami, Family Ministry di sore hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara melalui hamba, dan kami dapat semua diberkati Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Jadi tema yang saya pergumulkan kemarin untuk disampaikan di sini adalah menjadi orang kuat. Ini ya artinya bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang di sana sini mungkin ada masalah, ada tantangan, rintangan, pencobaan, ujian dan lain sebagainya. Kita mesti kuat bersama dengan Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita, mengizinkan kita untuk ada sebagaimana kita ada, dan oleh karena firman-Nya, oleh karena pertolongannya, kita bisa kuat berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Ayat dasarnya adalah dari Filipi 4 ayat 13. Sebetulnya ini udah ayat hafalan ya, tapi saya bacakan untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak pilih-pilih perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya tentunya jika itu seizin Tuhan ya, maka kita pun pasti kuat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang menolong kita. Dari kita lihat supaya lebih luas, bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Kita lihat dulu dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Tentu ini juga sudah sering kita dengarkan firman Tuhan ini. Namun Tuhan mengingatkan kembali di sore hari ini untuk kita dapat nikmati bersama. Dan kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Demikian firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara, Bapak Ibu hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi yang termasuk juga menciptakan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita tetap kuat, khususnya kuat secara rohani. Karena di bacaan kita tadi digambarkan
Peperangan kita bukan peperangan secara fisik, bukan secara kasat mata, namun peperangan yang lebih berat lagi. Salah satunya adalah perlawanan kita dengan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah yang tidak terlalu kelihatan secara nyata, namun bisa kita rasakan bagaimana pengaruh dampak tekanan yang kita hadapi, baik dalam hal kita menjalani kehidupan kita sebagai umat percaya, dan terlebih dalam kita menjalankan, menyampaikan tugas-tugas kita, melakukan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita mesti bisa menyiasati dan mengalahkan tipu muslihat iblis, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ancaman boleh terjadi, tekanan boleh terjadi di sana sini. Namun kita mendapatkan kekuatan, memperoleh kekuatan yang ajaib, memperoleh perisai iman, memperoleh senjata yang luar biasa, yaitu firman Tuhan, untuk kita bisa mengalahkan segala gangguan, segala cobaan, segala rintangan, segala tantangan, segala musuh yang ada. Oleh karenanya, ketika kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan menghadapi problem, masalah, tantangan, ujian, rintangan, kita yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita taat, maka Tuhan yang berkuasa itu, dialah yang berperang untuk kita. Dan kita melakukan bagian kita, di luar kekuatan kita, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Dikatakan di ayat Efesus 6:13, demikian dan seterusnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Sebab itu ambillah. Jadi kita melakukan bagian kita, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya. Dan bagian kita yang lain kita lakukan adalah dan tetap berdiri. Ya. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kita tetap konsisten pada panggilannya Tuhan. Pada tugas kita masing-masing. Baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai anak Tuhan. Untuk kita tetap melakukan, menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Tetap mempertahankan iman percaya kita. Bagian kita lagi yang kita lakukan adalah tetap berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ini bagian kita yang kita lakukan. Ya, bagian Tuhan lakukan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, sekarang udah termasuk langka lah ya, hamba-hamba Tuhan ya benar-benar rela untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ya memang kalau secara kata-kata sih masih banyak yang rela melayani Tuhan, tapi dalam fakta kenyataannya yang saya lihat ya, saya rasakan ya ada aja lah kadang-kadang yang sudah kurang rela untuk melakukan tugasnya, menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan atau panggilannya ya untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Ya karena mungkin bisa jadi ya dia sendiri juga belum bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang sebenarnya. Ya kalau ketika lagi diberkati ya rasanya damai. Nah itu damainya semu itu ya. Jadi berkati atau tidak berkati, diberkati atau belum diberkati, lagi ya baik atau tidak baik waktunya, tetap kita menikmati damai sejahtera Tuhan dan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Dan kita menggunakan perisai iman kita ya supaya kita bisa juga memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini bagian kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dengan kita taat kepada Tuhan ya, sehingga kita bisa terlindungi
dari semua serangan-serangan si jahat. Ya. Kata kebenaran yang ada di dalam yang kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-14, ya, itu mengacu pada pengenalan kita secara benar kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Karena sekarang orang banyak yang menafsirkan firman Tuhan menurut akal pikirannya sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan menurut akal dan pikirannya sendiri, menurut seleranya sendiri. Ya, bukan kebenaran yang sebenarnya, yang sebagaimana yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan. Ya. Jadi marilah kita banyak-banyak berdoa ini ya. Ya, saudara-saudara, ya, khususnya hamba-hamba Tuhan di belakangan ini sudah mesti harus banyak pergumulan kita ya, untuk bisa menyampaikan berita kebenaran yang sebagaimana mestinya. Dan kita yang kedua selalu mengandalkan Tuhan dalam kita melakukan tugas bagian kita. Senantiasa juga berjaga-jaga melalui doa. Ini memang ya, firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini kadang-kadang kalau ada godaan, tantangan, rintangan, pencobaan, ujian, ada kalanya kita tidak bisa tenang ya untuk bisa berdoa. Kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang jasmani, ya, namun yang rohani kadang kita sudah menomorduakan. Di sekarang ini ketika ibadah sudah kurang fokus ya. Dengan adanya handphone ya, itu di beberapa tempat saya lihat, apalagi kalau misalnya bawa anak gitu. Supaya tenang anaknya dikasih handphone, ya main game pada saat khotbah, pada saat ibadah. Aduh Tuhan, saya sedih melihatnya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun masih ada yang seperti itu. Ya, supaya aman sih sebetulnya memang ketika ibadah minimal, kalaupun kita membuka Alkitab di handphone ya kita buat aja mau di pesawat ya. Supaya lebih aman gitu. Kita nggak buka-buka WA atau YouTube atau Facebook ya pada saat ibadah. Nah, kalau belakangan ini saya lihat tuh anak-anak, pemuda, remaja banyak yang seperti itu. Gak fokus ketika ibadah memuji Tuhan, apalagi kalau dengar firman Tuhan itu, waduh, sedihlah kita ya melihatnya. Mari kita berdoa untuk hal-hal yang seperti itu supaya jangan kita dibutakan ya. Itu panah si jahat sebetulnya dengan cara halus seperti itu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang zaman AI ini dan lain sebagainya, itu semakin canggih untuk mempengaruhi iman orang-orang yang percaya, terutama yang masih pemuda remaja ini ya, yang sangat gandrung dengan teknologi sekarang. Ya ada bagusnya, tapi ya ada nggak bagusnya gitu. Seperti pisau lah ya. Kalau mau dibikin untuk hal yang positif ya bagus, kalau untuk negatif ya itu salah gitu. Ya handphone juga seperti itu ya. Jadi supaya kita tetap kuat. Orang kuat itu bukan berarti tidak pernah jatuh ya. Ya, ada kalanya kalau kita melihat perjalanan anak-anak Tuhan, baik kita sendiri mungkin pernah juga mengalami tekanan, kejatuhan dalam hal misalnya bukan karena dosa ya, tapi kejatuhan yang Tuhan izinkan misalnya, atau ya secara umum sekarang ini banyak kita ya orang mendapatkan tekanan-tekanan karena pengaruh secara global dari banyak sisi ya, terutama dampak global dari COVID 2019 dan beberapa tahun setelahnya. Itu sekarang pun masih banyak. Indonesia ini
banyak informasi, salah satunya akan digoncang ekonominya lewat inflasi misalnya, ya. Kemarin si Presiden Amerika memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk-produknya. Nah, itu tekanan juga secara ekonomi. Namun ketika kita ada bersama dengan Tuhan, mengimani bahwa kita tidak dipengaruhi oleh situasi dunia ini, namun kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Ini ayat hafalan juga. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kita bisa tetap kuat, bukan berarti kita tidak pernah goyah, namun karena Tuhan menopang tangannya, maka kita tetap bisa kuat, berjalan bersama dengan Tuhan. Yesaya 41 ayat 13, demikian firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu berjaga-jaga ada di sekitar kita. Orang kuat itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Ya, kita lihat sejarah-sejarah di Alkitab juga sampai dengan beberapa rasul-rasul, ya, hamba-hamba Tuhan, termasuk juga ya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan menyertai, maka kondisi yang sesulit apapun, kita bisa tetap kuat. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Karena dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Haleluya. Luar biasa ya, pertolongan Tuhan yang ajaib. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Orang kuat itu bukan berarti tidak pernah khawatir, ya. Jadi, ya khawatir itu pernah juga saya sampaikan di sini, itu manusiawi. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, nah itu yang salah, ya. Tuhan tidak menghendaki itu. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, ya, di Filipi 4 ayat 6, ini juga ayat hafalan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sini juga diingatkan kembali supaya kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Orang kuat itu bukan berarti tidak pernah berderai air mata. Namun Tuhan mampu menjadikan air mata itu menjadi mata air yang bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Mazmur 56 ayat 8 sampai dengan 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Puji Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Ini juga ayat hafalan nih.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sore hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang-orang kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita lewat firman-Nya, lewat puji-pujian penyembahan kita, iman percaya kita, fisik kita dikuatkan. Semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah, kasih firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama di sore hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama menjadi rema bagi kami semua. Dan firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami sampai nanti Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk kami melakukan tugas-tugas kami sebagai hamba-Mu dimanapun kami berada. Dalam tugas apapun, baik sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai orang misi, dan tugas apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Engkaulah kiranya berkenan memberikan kekuatan kepada kami, maka kami akan selalu kuat, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Amir Aritonang yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Memang hari ini untuk kita semua ya, kita harus jadi orang yang kuat ya. Jangan kena 5L tuh. Saya selalu ingat tuh 5L ya. Letih, lesu, letoy, lemot, loyo ya. Itu nggak boleh. Jadi anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Kalau sampai kena 5L, letih, lesu, lemah, letoy, lemot, loyo, wah itu bahaya. Nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa ya. Tapi kalau firman Tuhan selalu mengajak kita ya. Di Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Yang berbeban berat aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu ya. Kita hari ini sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan ya. Kita harus taat ya. Kita harus benar-benar segala sesuatu yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti itu, kita akan kuat terus ya. Dalami firman Tuhan, hayati, baca setiap pagi, renungkan, bahkan kita harus siap jadi pelaku firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Ya. Kita harus semangat ya, karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ya. Karena di Ulangan 6 ya, ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu ya. Kita harus lakukan itu sebagai orang percaya. Amin ya. Saya percaya firman Tuhan itu adalah yang memberi semangat kita ya. Kita terus memiliki iman yang terus berkobar-kobar ya. Maunya terus melayani Tuhan ya. Saya selalu senang ya. Tadi pagi saya di SMS oleh satu gembala ya. Om Iwan, ini saya jadwal di bulan Juni ya. Siap, Komandan. Wah, saya senang sekali ya. Karena itu satu anugerah yang besar buat setiap kita. Bisa melayani Tuhan ya. Mau ngapain lagi kita hidup sebagai orang percaya ya. Mau duduk diam. Mau lagi melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu ingat itu perkataan pendeta Lukman Manik ya. Apa sih tujuan hidup kita kalau bukan satu aja? Yang pertama, senangkan hati Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Sehingga apa? Sehingga hati Tuhan itu disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya, Pendeta Amir Aritonang, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sebagai ketua PMD juga ya, luar biasa semangatnya. Ya, tetap stamina ya, tetap jaga kesehatan ya.
kita lakukan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali besok ya, ibadah family ministry. Yang melayani kita Pendeta Daniel Pinto ya. Itu teman juga yang ada di PMD ya. Teman dari Pendeta Amir Aritonang. Kita akan diberkati ya besok. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Pendeta Amir Aritonang. Silakan kita dengar langsung saja ke doa syafaat ya. Siapa yang bisa doa syafaat silakan. Lanjut. Bu Dansia Paindong boleh doa syafaat? Waktu dan tempat. Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Di dalam persekutuan yang indah. Kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Akan kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Aritonang. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bukan saja menjadi orang-orang yang setia dan senang untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan buat hamba-Mu Bapak Aritonang, Engkau karuniakan terus kesehatan, kekuatan ya Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, bahkan biar selalu Tuhan Engkau memberikan hikmat dan pewahyuan akan hamba-Mu Tuhan, untuk dia boleh memberitakan Injil, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ada tanda-tanda heran, ada mujizat Allah terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tiap Tuhan Yesus Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Aritonang, buat istri, anak Tuhan, keluarga Tuhan, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati, karuniakan terus kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Bahkan Tuhan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Untuk hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus Engkau utus hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang akan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Komingguan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, untuk jadi pemimpin di family ministry ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, biarlah hamba-Mu terus selalu sehat Tuhan, jadi berikan juga umur panjang, biar limpahkan terus kasih karunia Tuhan buat Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, istri, anak, menantu, cucu yang ada diberkati di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus di dalam kepemimpinannya Tuhan di family ministry ini Tuhan, dia boleh menjadi teladan Tuhan, dia boleh berdampak ya Tuhan, di tengah-tengah Tuhan Yesus pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Dan biar setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, dia tidak mencuri kemuliaan Allah Tuhan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Oh kami percaya ya Tuhan Yesus, bukan oleh kuat dan gagahnya dia boleh melayani Tuhan, tapi roh Tuhanlah terus yang memampukan hamba-Mu Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan Tuhan di dalam setiap pelayanan, bahkan keluarga mungkin yang sedang dialami. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, adalah Allah yang menjadi penolong Tuhan. Engkau Allah yang selalu membangkitkan kekuatan di dalam family ministry ini Tuhan. Demikian dengan Bapak Hendra Winata kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam kesederhanaannya Tuhan, di dalam kesetiaannya Tuhan, dia juga Tuhan boleh menjadi teladan Tuhan bagi kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau lihat Tuhan, di dalam Tuhan keadaannya Tuhan yang sangat terbatas Tuhan, kondisi fisiknya Tuhan, kami berdoa, biar di dalam nama Yesus Tuhan, Bapak Hendra Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan yang mungkin saat ini yang kurang baik Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkannya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu
Katakanlah mujizat-Mu, belas kasihan-Mu buat Bapak Hendra. Engkau melihat kesetiaan hamba-Mu Tuhan di dalam melayani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Bapak Hendra dia akan terus menjadi berkat Tuhan. Dia boleh berdampak Tuhan bagi family ministry yang ada Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan Yesus, oh Tuhan hamba-Mu tidak banyak berbicara. Tapi kami melihat Tuhan, ada kerendahan hati ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati Pak Hendra. Istri, anak, menantu, cucu yang ada diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan terus Tuhan Yesus, teguhkan hatinya Tuhan, biar Tuhan dia sabar Tuhan. Untuk dia mau menantikan, untuk dia boleh mengalami mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pengurus-pengurus yang ada di family ministry ini Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang sudah memilih, kalau Engkau yang sudah mempercayakan bagi setiap pengurus yang ada Tuhan, biar Tuhan di dalamnya mereka juga ada kesatuan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan Engkau terus Tuhan ikatkan dengan tali kasih Tuhan bagi setiap pengurus yang ada, bahkan seluruh Tuhan anggota Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan ada kami boleh saling mengasihi, kami saling membangun, kami saling mendoakan ya Tuhan, kami saling mengampuni ya Tuhan. Jika ada Tuhan Yesus masalah-masalah, jika ada Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan Yesus ada Tuhan yang merasa kurang Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami semua. Engkau akan yang mengikatkan kami Tuhan, menguatkan kami kesatuan hati di antara kami Tuhan, baik pengurus-pengurus bahkan seluruh anggota yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pengurus yang ada Tuhan, mereka juga boleh menjadi teladan Tuhan bagi setiap anggota yang ada. Kami boleh melihat kesetiaan mereka Tuhan. Kami boleh melihat juga Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi terang, mereka menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa yang sudah join sore hari ini, tidak ada yang terkecuali kami yang sudah hadir Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang tahu, yang kenal kami pribadi Tuhan. Mungkin kami ada masalah pergumulan di dalam hidup ekonomi Tuhan, masalah di dalam keluarga. Percaya Tuhan Yesus Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Kami semua dilawat Tuhan, kami semua baru Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan menolong kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan, dalam segala masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami hanya mau tetap berharap bergantung Yesus Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami semua Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami Tuhan Yesus berdoa buat Pak Paul Tuhan, Ibu Biona Tuhan Yesus, Pak Anfal, Pak Manik, Pak Liman Handoko Tuhan, Ibu Mahdalena Tuhan, Ibu Heti ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Siregar juga, Pak Hendra, Pak Paul Tuhan, Pak Amir, Aditonang, semua Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus kami ada mungkin tidak kami dapat sebutkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan Yesus dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami Tuhan. Kami Tuhan minta ampun kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali Tuhan Yesus, kami lemah, seringkali Tuhan Yesus tanpa kami sadari, mungkin kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biar kami terus Tuhan belajar Tuhan. Belajar Tuhan untuk selalu Tuhan Yesus melekat kepadamu Tuhan. Kami selalu Tuhan intim denganmu Tuhan. Lewat setiap Tuhan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terus Tuhan tambahkan iman kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat, untuk kami boleh mengalami mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu apapun Tuhan. Kami sangat menyadari kami manusia yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap masalah pergumulan kami bawa di bawah kaki Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami berseru, kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau adalah Allah yang hidup surga Tuhan. Kami juga berdoa biar Engkau mengkaruniakan Tuhan Yesus kepada bangsa kami,
ketentraman, karuniakanlah kerukunan ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami ini Tuhan, karuniakanlah keamanan ya Tuhan, kesejahteraan bahkan kemakmuran Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Allah, Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Terjadilah penuaian jiwa Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar nama Yesus Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat presiden ya Tuhan, wakil presiden Tuhan, bahkan seluruh jajaran Tuhan, pemerintahan yang ada sampai ke tingkat RT. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami mau berdiri Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, memulihkan bangsa kami ini Tuhan, di dalam segala sektor yang ada Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati Tuhan, pulau-pulau, gunung-gunung Tuhan, laut. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ya Tuhan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan Yesus boleh ada di bangsa kami adalah Tuhan Yesus orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi tiang doa bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini Tuhan yang menjadi doa kami Tuhan sore hari ini. Dan terus juga kami berdoa, lanjutkan ya Tuhan karya Tuhan. Melalui family ministry ini juga kami berdoa supaya family ministry ini terus Tuhan maju, dan semakin hari Tuhan, semakin ya Tuhan Yesus, Engkau mengirimkan jiwa-jiwa, Engkau juga memberkati family ministry untuk Tuhan Yesus, orang-orang yang mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan melalui YouTube yang ada Tuhan. Kiranya mereka juga dilawat dan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu, khususnya apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu di dalam melayani Tuhan, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.